Kuantitatif itu data kekuatannya pada data-data yang di lampiran itu, Pak. Jadi mulai dari lampiran uji Alah. coba ya sampai nanti pada hasil penelitiannya gitu. Jadi ada dua tahapan. Pertama uji coba yang tadi Bapak udah sampaikan ada 30 ya kan untuk validitas dan reliabilitas. Nah, kemudian sisanya untuk penelitian. Ada berapa tadi? 90 berapa? Untuk penelitian 90 Prof. Untuk uji coba 36. Jadi 36 36 ya. itu Berarti karena 6 lokus penelitian, 6 tempat. Jadi saya ambil 6-6-nya aja ya. rata. Jadi 6 kali 6 36. Ya. Jadi artinya datanya sudah lengkap itu ya. Lampiran sudah lengkap, cuma tidak disertakan dalam Nah, itu. bagian dari disertasi. Nah, nanti kita lihat gimana kebijakan pimpinan. Apakah Bapak bawa barang itu bisa dibuktikan atau tidak? Ya, jangan tinggal di Batam ya. Di kampus ini Prof. Dibawa Ada ya. di Memang bawah Prof. Yang waktu cetak mendaftar pun ada, kemarin di filenya ada Prof. waktu mendaftar kemarin nggak diserahkan. Itulah saya hilap menyerahkan lampirannya Prof. Itu kan Jadi satu bundel itu secara keseluruhan gitu kan. iya, ini Satu saya set. bawa Prof ini. Ya, kan waktu Satu. ujian itu nggak bisa ceritakan oh ini barangnya ada gitu, enggak. Yang diuji itu kan yang semuanya bukti fisik, Pak. Namanya riset empirik. Jadi semua yang memang sudah dilakukan dan itu semua bukti fisik dilampirkan gitu. Maka dari awal kan sudah saya ingatkan itu, cek semua kalau ada kesalahan teknis, ada kelengkapan. Nah, nanti kita cobalah lihat nanti bagaimana kebijakan dari ujian. Memang ujian kuantitatif itu wajib, Pak, melampirkan data itu. Termasuk juga kualitatif sebenarnya, tetap juga itu menjadi harus bagian dari yang wajib itu kan harus ada catatan lapangan atau catatan observasi gitu. Nah, gitu ya. Nanti kita coba lihat ya, nanti kita mau tahu apa kelemahan, kekurangan dari riset yang sudah Bapak lakukan. Nah, tadi Pak Lukman sudah menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan kekurangan penelitian Bapak. Katanya ada selisih angka, tapi ternyata tidak ya. Semuanya pas ya. Tapi tandai saja halaman yang disebut tadi yang selisih itu apa? Angkanya kah? Penjumlahannya? Atau hasil gitu ya. Nanti coba lihat nanti. Itu perlu Baik, Prof. dicek dan Saya cross tulis, Prof. check. Karena kalau sudah mau ujian itu harus ada istilah itu mitra pembaca atau pembaca mitra. Jadi kawan-kawan yang misalnya di bidang metodologi penelitian yang jago, minta dia ngecek angkanya. Ya kadang kita kan ada saja copy paste tercopy yang lain gitu ya, pastenya beda gitu kan. Nah padahal prosedurnya benar, itu sering tuh gitu. Karena udah agak tegang barangkali, lain yang di copy, lain yang di paste. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Dalam kuantitatif. Maka itu perlu ketelitian. Maka itu penelitian itu kan dari kata dasarnya teliti. Jadi teliti betul angka-angkanya, rumus-rumus yang digunakan, sampai pada grafik-grafik yang dimunculkan. Nah, tadi ada temuan dari awal Bu Nita bilang, Bapak salah menuliskan. Harusnya kuantitatif ditulis kualitatif. Nah, itu menunjukkan Pak Sarif gak teliti itu. Kok bisa nongol kualitatif di sana gitu kan? Padahal penelitian Bapak kuantitatif gitu ya. Nah, apakah itu salah copy paste atau gimana? Sehingga Bapak bertahan lagi tadi di dalam kualitatif. Padahal kan Bapak kuantitatif. Model PET analisis gitu kan. Model pengaruh kan. Nah, itu hal-hal teknis tuh, Pak. Teknis begitu, tapi bisa menggugurkan seseorang. Teknis begitu bisa membuat orang fatal gitu. Maka itu hal-hal seperti itu memang disisir betul. Jangan pernah ditemukan adanya kata-kata seperti itu. Ada lagi nanti muncul misalnya penelitian orang yang salah di copy paste, tahu-tahu nggak dirubah, masuk penelitian orang itu. Nah, seakan-akan kita melakukan plagiat. Padahal kita hanya mengambil barangkali beberapa kalimat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi karena muncul, misal penelitiannya di Kepri, tahu-tahu yang Bapak copy paste penelitiannya di Sumatera Barat. Nah, itu kan fatal itu. Bapak neliti di Kepri, tapi nongolnya kok muncul Sumatera Barat. Itu namanya ada indikasi plagiat. Nah, gitu juga tadi. Seharusnya Bapak penelitian kuantitatif, tapi kok nongol kualitatif. Nah, itu bisa mencurigakan itu. Nah, maka itu hati-hati Pak Sarif.
Jadi kalau sudah daftar itu artinya siap segalanya untuk bertarung atau kompetisi ujian. Nah, coba dicek kembali nanti ya, Bapak lemah di ketelitian saja. Mungkin buru-buru mau ujian, daftar kemarin, nggak mikir lagi perbaikannya gitu, lupa ya, apa ngecek yang salah kecil-kecil itu. Karena kita sering jatuh kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu. Dan juga kelupaan-kelupaan pada hal yang sudah kita lakukan. Nah, nanti coba ya, lampiran itu apa bisa ditunjukkan ke Bu Nita, atau nanti gimana pertimbangan dari ketua sidang gitu ya. Saya serahkan sepenuhnya ke ketua sidang, apapun yang memang menjadi keputusan pada hari ini gitu. Intinya Bapak mungkin sudah melakukan semua prosedur, tapi hanya ya kecerobohan saja. Kecerobohan itu sehingga ya dipandang ada yang dianggap fatal gitu, sampai nggak melampirkan lampiran hasil penelitiannya, ada hasil perhitungan yang beda, ada tertulis kuantitatif harusnya, tapi kualitatif. Saya kira gitu saja Pak Ketua. Ya, nanti semua terpulang pada Pak Ketua sebagai pimpinan sidang. Dan bagi kami, apa yang sudah mereka lakukan, yang gigih suami istri ini, malah Bu Rosnya sudah lebih dulu ya, kencang gitu ya. Dan ini adalah pilot ya, piloting, contoh untuk teman yang lain. Teman yang lain malah masih stagnan ya, kayak tiarap. Tapi mereka berdua berpacu, walaupun dalam kadang-kadang ada juga keteledoran gitu ya. Ya kita maklumi ya, karena ngejar waktu masing-masing gitu. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.